Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K nemuin referensi unik, yaitu di komunitas Facebook One Piece Indonesia yang ditulis oleh akun Abeng Laviola atau penelusuran dari Reddit ya by Mr. Bushido 56. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, emang apa sih pembahasan mereka? Keduanya membahas soal yang sama dan dari sudut pandang Mr. K sendiri semacam tercerahkan sekaligus ingin membahas lebih detail soal keakuratan teori yang disampaikan. Tapi seperti biasa sebelum Mr. K masuk ke pembahasan lebih dalam, klik like videonya, Re. Like udah? Udah like belum? Oi, yang di belakang oi. Like. Udah? Udah. Oke, let's go. Im Sama. Siapa yang gak mengenal sosok penguasa di pemerintahan dunia ini? Ia baru sekelebat-kelebat aja sih muncul di kisah One Piece. Tapi apapun tindakan yang ia lakuin selalu sukses bikin gempar dunia. Nah, kalau dari penuturan referensi yang Mr. K sebutin tadi ya, berhasil menemukan clue atau referensi apa yang cocok disematkan kepada Im Sama. Meskipun sekali lagi Mr. K ingatin ya, ini baru sebatas asumsi dan belum tentu 100% kebenarannya. Tapi gak ada salahnya kan buat kita membahasnya, toh ini juga aksensi yang menarik gitu aja, oke? Big thanks untuk chapter 1094 yang membuka soal kemungkinan buah iblis Gorosei Saturn yang diduga sebagai Uchioni. Membuat berbagai kemungkinan muncul bahwa seluruh pemimpin dunia termasuk Im Sama sendiri masuk ke dalam mitologi yokai. Yang berarti buah iblis yang dimakan oleh Gorosei ataupun Im Sama adalah buah iblis mythical Zoan. Begitupun Im Sama. Terus ada satu referensi yang sangat cocok banget, Re. Mr. K perkenalin kepada kalian kisah yokai yang bernama Yaobikuni. Wait, kenapa bisa cocok? Oke, tak kenal maka dari itu kita kenalan. Baiknya kita ulik dulu apa sih sebenarnya Yaobikuni. Kembali mengutip dari yokai.com, kita diberikan informasi cukup detail soal yokai yang satu ini. Alkisah, seorang nelayan tengah gembira bukan main karena ketika melakukan kegiatan rutinnya berupa mancing, tapi bukan mancing keributan layaknya Mr. K ya. Ia mendapati ikan yang lebih besar dari biasanya. Lebih uniknya lagi, ikan itu punya wujud layaknya manusia. Hebohlah si nelayan ini. Nah, menceritakan soal ikan dan mengundang banyak perhatian para tamu untuk mendengar cerita sang nelayan. Salah satu tamu mengintip hingga akhirnya ia mengetahui kalau itu memang bukan ikan sembarang ikan, melainkan yokai yang bernama Ningyo. Alhasil, tamu ini memperingati yang lainnya supaya jangan dimakan ini ikan, walaupun udah dimasakin oleh nelayan. Mereka memutuskan buat membungkusnya dan diam-diam membuangnya ketika pulang. Tapi ada satu tamu yang dimabuk sake, lupa akan peringatan ini. Meski ia membungkusnya, ia justru memberikannya kepada putrinya. Si ayah yang dimabuk sake ini begitu sadar sempat khawatir hal buruk terjadi kepada sang putri karena telah memakan daging yokai Ningyo. Tapi kenyataannya enggak, dia baik-baik saja. Sesuatu yang berbeda terlihat selama beratus-ratus tahun kemudian. Karena si putri yang memakan Ningyo ini tidak pernah bertambah tua dan terus-terusan hidup walaupun ayah, suami, keluarga, tetangga satu persatu mulai meninggal dunia. Yap, si putri ini menjadi abadi karena memakan Ningyo. Ia pun dikenal memiliki penampilan sangat cantik, ditambah awet muda pula. Ia memilih meneruskan hidup sebagai seorang biarawati dan melegendalah kisah si putri pemakan Ningyo ini hingga dikenal sebagai Yaobikuni. Well, selain informasi-informasi tadi, Yaobikuni dikenal sebagai sosok yang hidup selama 800 tahun lamanya. Kemudian ia juga mempunyai kesukaan terhadap tanaman, khususnya bunga kamelia. Terus sebagai sosok yang abadi di mana itu sesuatu yang gak lazim, Yaobikuni memilih untuk mengasingkan diri di dalam gua untuk bertapa dan berdoa agar kutukan keabadian yang membelenggunya selama ini ya dapat terlepas di suatu hari nanti. Ia benar-benar meninggal dalam gua tersebut dengan keadaan duduk terlalu lama hingga akhirnya membatu. Katanya ya, ini terletak di provinsi Wakasa, Jepang. Kalau kita ke gua di sana, bakal menemukan batu layaknya wanita muda yang sangat cantik tengah duduk bertapa. Kebanyakan kisah Yaobikuni kurang lebih sama, seorang putri yang memakan Ningyo. Hanya saja ada beberapa versi yang mengatakan kalau putri ini berasal dari nelayan miskin, ada juga versi yang mengatakan kalau si putri berasal dari keturunan bangsawan. Bahkan ada salah satu versi yang bilang putri ini adalah Om Yoji, legendaris Asia Doman. Gimana? Udah dapat poinnya dari kisah tadi dan gimana kesambungannya dengan Im Sama? Atau masih merasa gak serak?
Oke, biar lebih jelas, Mr. K breakdown lagi deh satu persatu soal kesamaan kisah Yao Bikuni dengan Im Sama. Im Sama memang belum diketahui gendernya ini apa, tapi harus kita akui, Im Sama punya ciri khas dalam penampilan. Selalu menggunakan baju yang tertutup, bahkan sampai menjuntai di tanah. Kepalanya juga nampak mengenakan tudung untuk menutupi bagian kepalanya. Nah, penampilan yang serba tertutup amatlah sangat cocok dengan kisah Yao Bikuni yang digambarkan sebagai seorang biarawati. Apakah ini membuka kemungkinan kalau Im Sama adalah seorang wanita yang juga sangat cantik? Bisa jadi ya ataupun enggak. Kita nggak bisa memastikannya lebih jauh. Semisal benar ternyata Im Sama itu wanita, bener-bener racun dunia ya re. Lanjut, mari Mr. K bahas berbagai kebiasaan yang dimiliki oleh Im Sama. Kemunculannya di chapter 908 menunjukkan Im Sama tengah berada di suatu ruangan khusus yang disebut sebagai Room of Flower. Meski sambil memegang beberapa poster dan bounty orang-orang yang nampaknya sangat ingin ia jadikan target, Im Sama masih diperlihatin bersikap lembut membiarkan kupu-kupu hinggap di jarinya. Seperti namanya ya, ruangan ini pun dipenuhi oleh berbagai bunga-bunga nan indah. Yaps, again and again ya, ini kembali cocok sama kisah Yao Bikuni yang semasa hidupnya sangat menyukai tanaman bunga. Gak cuman itu aja ya, Im Sama sudah pasti tinggal di dalam goa khusus sebagai bentuk pengasingan diri. Bukan karena tim sepak bola jagoannya kalah terus-menerus. Ya, MU itu loh kalau kalian mau. Melainkan memang untuk menghilangkan keberadaan Im Sama yang rahasianya dijaga mati-matian. Selain Gorose, hanya orang-orang khusus yang bisa punya wewenang menemui Im Sama. Mengasingkan diri juga kembali klop sama kisah Yao Bikuni yang karena terus-terusan hidup abadi memilih untuk menetap di dalam goa. Jelas ini bukan sebuah kebetulan semata kan. Poin berikutnya akan menjadi sangat menarik ketika kita membahas latar belakang Im Sama. Sebagai penguasa di pemerintahan dunia, udah jelas dong harusnya ia menjadi satu dari ke-20 keluarga kerajaan pencetus pemerintahan dunia yang menggulingkan kerajaan kuno. Keadaan ini diperkuat oleh hipotesis yang dibuat oleh Ivankov di chapter 1086. Imu bukanlah nama yang asing, melainkan dulu ya dari salah satu keluarga 20 bangsawan, yakni keluarga Nerona, memang dikenal memiliki sosok bernama Sain Imu. Kisah ini udah berlatar di 800 tahun yang lalu, menandakan bahwa memang ada kekuatan yang memberikan keabadian. Oke, kita bongkar dulu dari keturunannya. Dalam beberapa versi, kisah Yao Bikuni memang ada yang mengatakan bahwa si putri ini memang keturunan bangsawan. Ini makin mengkonfirmasi setelah kita menerima penuturan Ivankov bahwa Sain Imu berasal dari keluarga bangsawan Nerona. Hal ini diperkuat juga dengan kedekatan Im Sama dengan Lily, yang notabene ya sama-sama dari keluarga bangsawan Nerona dan Nefertari. Terus ya, masih membahas latar belakang, Yao Bikuni berasal dari legenda yokai Jepang. Kalian tahu kan, negeri di One Piece yang unsur oriental Jepangnya itu kerasa banget di mana? Betul, Wano Kuni. Dari mana keyakinan teori ini? Im Sama juga berasal dari Wano Kuni berdasarkan cerita. Ya, Mr. K jawab ya, kalau bukan kisah Toki, dari mana lagi? Wanita yang berasal dari 800 tahun lalu yang melompati waktu dengan buah iblis Toki Nomi. Sama halnya dengan apa yang terjadi pada Lily, tak menutup kemungkinan Im Sama juga mengetahui soal Toki, mengingat berasal dari latar belakang waktu yang sama. And kita masuk ke bagian menariknya nih, kekuatan. Kita sudah mengidentifikasinya di pembahasan buah iblis para Gorose, di mana sepakat kan semisal buah iblis yang dimakan para Gorose pastilah buah iblis Mythical Zoan, didukung oleh kemampuan mereka dalam bertransformasi. Andaikan salah ya, berarti memang mereka itu iblis beneran. Oke, dan hal serupa juga harusnya berlaku kepada Im Sama. Dan benar sih, kemungkinan besar buah iblis yang dimakan Im Sama adalah Mythical Zoan Yao Bikuni. Kekuatan apa yang diberikan? Yakni kekuatan yang memungkinkan seseorang mampu memberikan keabadian, baik untuk dirinya maupun orang lain. Kisah Yao Bikuni menjadi abadi karena memakan Ningyu, yokai manusia ikan yang berasal dari laut dalam. Semisal kita pecah nama Im Sama, yaitu Imu, kita balik menjadi Umi, akan menemukan arti lautan. So, jangan-jangan Odachi lagi main permainan kata dengan kita. Intinya ya, Im Sama mendapatkan kekuatan dari buah iblis yang asal-usulnya erat dengan lautan. Balik lagi soal kekuatan, Ivankov pun menotis ya soal ada kemampuan yang membuat seseorang menjadi abadi. Kekuatan itu mungkin merujuk kepada Yao Bikuni tersebut.
Im Sama mampu bertahan lebih dari 800 tahun yang lalu. Selain dibuktikan dari kisah Ivankov, juga diketahui dari ia melihat topi jerami raksasa yang diduga milik Joy Boy. Agennya Joy Boy berasal dari abad kekosongan 800 tahun yang lalu. Menandakannya misteri keabadian yang dipunyai oleh Gorosei dan Im Sama terjawab oleh satu kemampuan buah iblis yang bernama Mythical Zuan model Yaobikuni. Adakah kekuatan lain yang ditawarkan buah iblis ini? Sudah pasti ada, Re. Ya, tipikal buah iblis Zuan pada umumnya, seperti memberikan wujud transformasi, daya tahan yang lebih kuat dari orang biasa, hingga serangan yang lebih mematikan. Gimana? Clue demi clue terasa cocok kan Yaobikuni ini dengan Im Sama? Referensi yang memang luar biasa sih. Tinggal lihat ini bener apa bakal ada gojekan maut lagi dari Odachi. Ya, let time will tell us ya, oke? So itu dia pembahasan kita soal Im Sama dan buah iblisnya. Sekali lagi ini ya, teori dari akun Facebook Abeng Laviola maupun akun Reddit Mr. Bushido 56 yang menemukan referensi yokai Yaobikuni sekaligus kecocokannya dengan Im Sama. Ya bukan pendapat ngalor ngidul Mr. K. Kalau pendapat ngalor ngidul Mr. K kan agak yakin kalau Im Sama itu satan gitu aja. Tapi kita lihat nantilah. Apapun perbedaan pendapat dari fans One Piece, itulah yang membuat One Piece begitu seru, Re, dan bisa bertahan selama ini. Karena emang yang gila dari One Piece itu puzzle-nya gitu loh. Oke? Bukan ibaratnya Eskiko yang baru-baru atau kemarin-kemarin trending. Oke? So, see you next time. Adi Sekari Melos, stay safe everyone. Salam Adi Media.